Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yusrafikah Nursah SPD. Saya dan teman-teman yang menonton video ini, insya Allah akan menjadi partner yang baik dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Dalam video kali ini, kita akan membicarakan tentang contoh soal dan pembahasan materi listrik statis yang dipelajari di kelas 12 MIA. Tapi sebelumnya, jangan lupa berikan like, subscribe, dan komentar untuk perbaikan video-video selanjutnya. Dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Adapun materi listrik statis yang akan kita bahas melalui contoh-contoh soal dalam video kali ini adalah tentang muatan listrik, gaya Coulomb, medan listrik, potensial listrik, flux listrik, dan yang terakhir tentang kapasitor. Oke, materi yang pertama adalah tentang muatan listrik. Jadi hal yang harus kita ingat dari muatan listrik adalah sifatnya, yaitu mana muatan yang sejenis akan tolak menolak dan yang berlawanan jenis akan tarik menarik. Ya, itu akan menjadi basic atau dasar bagi kita untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan muatan listrik. Kita perhatikan soalnya. 4 buah muatan listrik yaitu A, B, C, dan D, di mana A menarik A menarik B maksudnya, A menolak C menarik D, dan D bermuatan negatif. Tentukan jenis muatan A, B, dan C. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita fokus dulu awalnya ke muatan yang diketahui. Muatan yang diketahui ada pada D, ya. Jadi kita perhatikan hubungan-hubungan yang ada. Hubungan yang pertama antara C dan D itu tarik-menarik. Jadi di antara C dan D itu pasti terjadi muatan yang berlawanan jenis karena tarik-menarik. Jika D bermuatan negatif, maka sudah pasti C adalah positif. Hubungan yang kedua yaitu antara A dan C, di mana A menolak C. Jika terjadi tolak-menolak, maka hubungan antara A dan C adalah sesuatu yang sejenis atau muatan yang sejenis. Jika C tadi positif, maka A sudah pasti positif juga. Dan hubungan yang terakhir antara A dan B, di mana A adalah menarik B, menarik artinya tarik menarik. Hubungan yang terjadi itu ketika muatannya berlawanan jenis, ya. Ketika A positif, maka B adalah negatif. Kesimpulannya, A bermuatan positif, B bermuatan negatif, dan C bermuatan positif. Itu dia jawabannya, ya. Oke, materi yang kedua yang akan kita bahas soalnya adalah tentang gaya Coulomb. Gaya Coulomb yang sudah kita pelajari sebelumnya itu rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per F12. Itu akan menjadi dasar juga ya, jangan lupa untuk membuat rumus tersebut. Kita perhatikan soalnya. Dua muatan masing-masing 12 mikrocoulomb dan 8 mikrocoulomb berpisah pada jarak 30 cm. Tentukan besarnya gaya Coulomb pada muatan-muatan itu jika kedua muatan diletakkan di udara. Jadi kita identifikasi dulu untuk menyelesaikan soalnya apa yang diketahui, apa yang ditanya, ya. Ketahui muatan masing-masing 12 mikrocoulomb dan 8 mikrocoulomb. Muatan itu simbolnya Q. Yang diketahui Q1 sama dengan 12 mikrocoulomb dan Q2 8 mikrocoulomb. Fokus lihat kesatuan, ya. Karena satuannya masih dalam mikrocoulomb, jadi wajib kita ganti ke coulomb dulu. Kita kalikan dengan 10 pangkat minus 6. Jadi Q1 menjadi 12 kali 10 pangkat minus 6 coulomb, Q2 menjadi 8 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Terpisah pada jarak 30 cm, jarak simbolnya R. 30 cm juga wajib kita ganti ke meter dengan membagi 100.
hasilnya 0,3 meter. Untuk mempermudah proses perhitungan, saya membuatnya dalam notasi ilmiah 3 kali 10 pangkat minus 1. Tentukan besarnya gaya kolom, depannya jadi F. Oke, penyelesaiannya kita lihat, kita perhatikan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa gaya kolom ketika diletakkan di udara itu adalah rumusnya K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, ya, berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Kita masukkan angka yang sudah diketahui di soal, ya. Dengan catatan nilai K juga kita harus ingat, ya, 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 12 kali 10 pangkat minus 6, Q2 8 kali 10 pangkat minus 6, kemudian R 3 kali 10 pangkat minus 1 kuadrat. Jangan lupa ya dikuadratkan. Kemudian langsung kita proses. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 masih tetap. Yang di atas Q1, Q2 juga masih tetap. Yang kita proses terlebih dahulu adalah R-nya. Kita kuadratkan dulu 3 kali 10 pangkat minus 1. Jadi 9 kali 10 pangkat minus 2. Saya rasa paham ya sejauh ini. Kemudian kita proses dia, ya. Dari mana 96 ini? 9 dikali 12 kali 8 dibagi 9. 9 dan 9 yang di atas dan di bawah itu kita coret habis bernilai 1. Tinggal 12 kali 8, 96. Ya. Kemudian orde yang di atas kita kalikan 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat minus 6 itu hasilnya 10 pangkat minus 3. Ya. Kemudian yang di bawah tinggal 10 pangkat minus 2. 96 kita tuliskan ulang. 10 pangkat minus 3 dibagi 10 pangkat minus 2 hasilnya 10 pangkat minus 1. Kemudian bentuk yang paling sederhana dari 96 kali 10 pangkat minus 1 Newton adalah 9,6 Newton. Jadi yang kita ketahui selama ini F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat itu adalah rumus dari gaya kolom ketika dua buah muatan diletakkan di udara. Nah, jangan salah. Oke, soal berikutnya masih tentang gaya kolom, ya, model soal yang kedua. Dua buah muatan mengalami gaya kolom sebesar 60 Newton. Diletakkan dalam bahan yang memiliki permitivitas relatif 1/2. Maka besar gaya yang bekerja pada muatan tersebut adalah. Bedanya dari soal yang pertama tadi diletakkan di udara. Yang kedua muatannya kita letakkan dalam sebuah bahan. Bahannya punya permitivitas relatif setengah. Itu dia perbedaan. Kita selesaikan soal dulu, kita buat diketahuinya. Diketahui berarti F udara ya 60 Newton. F udara ya, F udara. Kemudian permitivitas relatif itu kita simbolkan dengan epsilon R. Epsilon R sama dengan setengah. Yang ditanya adalah gaya yang bekerja pada muatan dalam bahan tersebut. Jadi kita simbolkan saja dengan F bahan. Oke, penyelesaian dari contoh soal ini yaitu langsung saja ya kita cari hubungan antara F bahan dengan F udara. Hubungannya adalah di mana F bahan itu sama dengan 1 per epsilon R dikali F udara. Ya, epsilon R-nya sudah diketahui setengah, F udaranya sudah diketahui 6. Kalau sudah seperti ini langsung bisa kita proses 1 per setengah dikali 60. 1 per setengah itu sama dengan 1 dikali 2 per 1, hasilnya 2. Kemudian kita kalikan dengan 60, hasilnya 120. Soal ini ya sangat simpel karena nilai F udaranya sudah langsung diketahui. Jika nilai F udara belum langsung diketahui, maka pertama sekali kita harus proses dulu seperti contoh soal gaya kolom sebelumnya. Ya, kita proses dulu, cari dulu F udaranya dengan menggunakan rumus K Q1 Q2 per R kuadrat. Barulah kita hubungkan dengan F bahan dengan mengalikannya dengan 1 per epsilon R.
Soal berikutnya masih tentang gaya kolom juga, tapi ini adalah model soal yang ketiga dari gaya kolom yang kita pelajari. Soalnya adalah 3 buah muatan A, B, dan C tersusun seperti gambar berikut. Perhatikan gambarnya. A positif, B negatif, C positif, masing-masing terpisah oleh jarak 1 meter terletak pada satu garis lurus ya. Jika QA sama dengan 1 mikrocoulomb, QB minus 2 mikrocoulomb, QC sama dengan 4 mikrocoulomb, dan K sebuah konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat, tentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan B. Jadi kita hanya disuruh fokus ke muatan B yang berinteraksi dengan muatan A dan C. Penyelesaian dari soal ini adalah kita identifikasi kembali apa yang diketahui. QA, QB, QC, dan K masing-masing dengan nilai yang seperti dalam soal. Yang ditanya berarti FB dan arahnya. Gaya pada muatan B beserta arahnya. Jadi kita pahami soalnya dulu. Perhatikan gambar sambil ilustrasi yang ada, kita hubungkan dengan konsep yang ada juga. A, B, dan C terletak pada satu garis lurus, masing-masing melakukan interaksi. A dan B itu memiliki muatan yang berlainan jenis, A positif, B negatif. Terjadi interaksi, yaitu tarik-menarik akibat muatan yang berlawanan jenis. Jadi, karena tarik-menarik, maka sebenarnya muncul arah gaya yang saling mendekat. Tetapi, karena dalam soal ini, yang ditanya hanya pada muatan B, maka yang kita gambarkan juga hanya pada muatan B. Muncullah gaya FBA ke sebelah kiri, ya, yang menyatakan bahwa gaya pada titik B akibat interaksi dari muatan A. Arahnya ke kiri. Nah, itu dia. Sekarang kita perhatikan interaksi berikutnya antara muatan B dan C juga sama-sama punya muatan yang berlawanan jenis. Terjadi tarik-menarik juga. Terjadi gaya yang sama-sama arahnya saling mendekat juga. Tapi yang kita gambarkan dalam hal ini hanya pada muatan B. Muncullah gaya ke kanan, yaitu FBC, yang menyatakan bahwa gaya pada B akibat interaksi dengan muatan C. Jadi gaya ini hanya kita gambarkan pada muatan B saja karena itu yang ditanya. Sebenarnya ada sih muatan lain atau arah gaya lain pada muatan A dan C, tapi tidak kita gambarkan. Selanjutnya, masing-masing dari gaya yang muncul tadi sebagai akibat interaksi dari muatan B terhadap muatan A dan C, kita cari masing-masing nilainya ya. Pertama FBA dulu. FBA kita gunakan rumus gaya kolom KQB QA per RAB kuadrat. Karena antara B dengan A, maka muatan yang mempengaruhi juga muatan B dan A serta jarak antara A dan B juga. Kita masukkan masing-masing nilainya, kita proses sesuai aturan yang berlaku, ya, sehingga dapatlah hasilnya 18 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Kemudian cari lagi gaya FBC nilainya berapa. Kita masukkan terhadap rumus KQB QC per RBC kuadrat. Karena yang mempengaruhi adalah muatan B dan C, juga jarak yang kita pakai antara B dan C, nilainya sama 1 meter. Kita masukkan nilai yang ada, kita proses berdasarkan aturan yang berlaku, jadi dapatlah hasilnya 72 kali 10 pangkat minus 3 Newton ya. Jika masing-masing ini sudah kita ketahui nilainya, kita perhatikan, kita samakan dulu pangkatnya supaya bisa kita proses. Kita proses selanjutnya, kalau nggak sama, kita samakan dulu. Nah, karena kedua gaya segaris tapi berlawanan arah, maka untuk mencari resultan gaya cukup dengan mengurangkan kedua gaya. Tadi arah yang ke kanan itu FBC, yang ke kiri FBA, makanya FBC yang menjadi positif, FBA negatif. Karena pangkatnya sudah sama, kita kurangkan dia. Jika pangkatnya belum sama, tidak bisa langsung diproses. Samakan dulu pangkatnya. Ya, hasilnya 54 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Hasilnya positif, artinya arahnya ke kanan. Itu
Itu dia jawabannya. Materi berikutnya adalah contoh soal tentang medan listrik. Ya, langsung ke soalnya saja. Arah medan listrik sama dengan arah garis gayanya, yaitu pada muatan positif, arah garis gaya menjauhi muatan, dan pada muatan negatif, arah garis gaya menuju muatan. Pernyataan tersebut sesuai dengan gambar. Pilihan gambar ada 5, A, B, C, D, dan E. Jadi kita disuruh memilih nih sesuai dengan pernyataan yang ada di soal. Intinya, keluar dari muatan positif dan masuk melalui muatan negatif. Gambar nomor A salah karena negatifnya juga keluar. Gambar B juga salah karena dua-duanya muatan positif. Gambar C dengan gambar A sama ya, sama-sama keluar juga dari muatan negatif, salah. Gambar D benar karena keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif. E, dua-dua muatan negatif, salah. Jadi jawaban yang paling benar adalah gambar D. Soal tentang medan listrik berikutnya yaitu sebuah benda bermuatan listrik Q sama dengan 7,5 kali 10 pangkat plus 8 coulomb diletakkan di udara. Ketahui Q ya, satuannya sudah coulomb jadi tidak perlu kita ganti. Hitunglah besarnya kuat medan listrik pada sebuah titik yang berjarak 3 meter dari muatan itu. Ya, jaraknya 3 meter R. Yang ditanya medan listrik disimbolkan dengan E besar. Kita buat diketahui ditanyanya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Rumus kuat medan listrik mirip dengan rumus gaya coulomb. Perbedaannya hanya di jumlah Q-nya. Kalau dalam medan listrik Q-nya cuma 1, jadi kita masukkan saja langsung ke rumusnya. E K Q per R kuadrat, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 7,5 kali 10 pangkat minus 8, R-nya sama dengan 3, kemudian dikuadratkan hasilnya 9, diproses hingga mendapatkan hasil 7,5 kali 10, hasilnya 75 Newton per coulomb ya. Soal model seperti ini tidak terlalu membutuhkan analisis mendalam ya, karena langsung diketahui di soal jumlah nilai-nilainya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang ada. Soal berikutnya masih dengan materi medan listrik. Ya. Dua buah muatan masing-masing Q1 sama dengan 1 mikrocoulomb dan Q2 sama dengan 4 mikrocoulomb, berpisah sejauh 10 cm. Nah, kita dikasih gambar ini. Terlihat bahwa Q1 positif, Q2 ternyata negatif, terpisah sejauh sejarak. Jaraknya itu 10 cm. Yang ditanyakan adalah tentukan letak titik yang memiliki kuat medan listrik sama dengan 0. Ya, kita identifikasi dan kita analisis dulu. Karena soal ini dibanding dengan soal medan listrik sebelumnya membutuhkan analisis yang lebih mendalam. Jadi kita mau mencari nih jarak titik ya. Kita buatlah dulu simbolnya X. Titiknya ini kita kasih simbol P untuk mempermudah penganalisisan saja, dan kita disuruh mencari letak titik X ini, di mana titik X ini P-nya sama dengan 0. Jadi letak titik ini belum diketahui nih. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ada di sebelah kiri Q1, kemungkinan yang kedua ada di sebelah kanan Q2, dan kemungkinan yang ketiga ada di antara Q1 dan Q2. Ya, itu dia. Tetapi sebelum kita memilih, kita harus perkuat dulu pemahaman dan mengingat bahwa arah dari kuat medan listrik itu selalu keluar untuk yang muatan positif dan selalu masuk untuk muatan negatif. Nah, penyelesaian dari soal tadi adalah ini dia. Kan kita tadi bicara 3 kemungkinan nih letak titik P-nya ya. Di sebelah kiri Q1, di sebelah kanan Q2, dan di antara Q1 dan Q2. Setelah kita gambarkan, muncullah gambar-gambar 3 kemungkinan ini ya. E1 dan E2 yang muncul pada setiap titik P itu adalah hasil interaksi antara muatan yang pertama dengan muatan yang kedua. Jadi dari gambar ini
kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada dua buah tempat yang arah medan listriknya berlawanan, E1 dan E2-nya berlawanan, yaitu di sebelah kiri Q1 dan di sebelah kanan Q2. Sementara yang di tengah-tengah medan listriknya itu tidak berlawanan tapi searah. Jika dia searah, maka untuk mendapatkan medan listrik totalnya itu pasti dijumlahkan. Jadi tidak punya kemungkinan untuk bernilai 0. Jadi yang punya kemungkinan besar untuk memiliki nilai kuat medan listrik itu 0 itu adalah di sebelah kiri Q1 dan di sebelah kanan Q2. Untuk memilih ini, kita ambil satu ketentuan lagi. Kita akan memilih titik yang tempatnya dekat dengan muatan listrik yang nilai mutlaknya lebih kecil. Kita perhatikan Q1 dan Q2 ya. Q1 nilainya 1 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Q2 minus 4 kali 10 pangkat minus 6. Tapi dalam hal ini kita hanya ngambil nilai mutlak nih. Nilai minusnya itu tidak kita perhitungkan. Jadi dua-duanya positif. 1 dan 4 yang paling kecil adalah angka 1, berarti Q1. Jadi bisa kita ambil, kita pilih titik yang berada di sebelah kiri Q1 karena Q1 adalah tempat atau muatan yang punya nilai mutlak lebih kecil. Nah, jadi kita fokus nih ke gambar sebelah kiri kan. Maka sesuai dengan prosesnya kita buat medan listriknya E2 sama dengan E1 sama dengan E2 kurang E1 sama dengan 0. Maka E2 sama dengan E1. Kita masukkan rumus medan listrik masing-masing. Kita buat R itu sebagai X ya, jaraknya itu sebagai X. Kemudian kita proses. Prosesnya ketika setelah sampai di K, Q2 per R2 kuadrat sama dengan K, Q1 per R1 kuadrat. Nilai K-nya kita coret saja karena sama ya konstantanya. Jadi bisa diselesaikan, tinggal Q2 per R2 kuadrat sama dengan Q1 per R1 kuadrat. Kita masukkan angka Q2 dan Q1, kemudian R2 tadi kan yang bernilai 10 cm itu Q1 dan Q2 jaraknya. Sementara kita sekarang fokus ke titik P ya, ke titik P. Jadi nilai R2 terhadap titik P itu adalah 10 tambah X, sementara nilai R1 terhadap titik P itu adalah X ya. Kemudian kita kuadratkan masing-masing 10 tambah X kuadrat dan X kuadrat untuk R1-nya ya. Kemudian supaya menghilangkan tanda kuadrat, kedua ruas kita akarkan. 4 akar itu menjadi 2. 10 tambah X kuadrat diakarkan menjadi 10 tambah X. 1 diakarkan bernilai 1, X kuadrat diakarkan bernilai X. Kemudian kita kalikan silang, 2X sama dengan 10 tambah X, X-nya sama dengan 10 cm. Jadi dapatlah ke hasil bahwa jarak titik P, di mana titik P ini medan listriknya sama dengan 0, ada pada jarak 10 cm di sebelah kiri Q1. Bagaimana? Mungkin prosesnya sedikit lebih panjang ya dibanding soal-soal sebelumnya, tapi analisis yang akurat yang penting ya supaya lebih mudah. Di sini adalah penting untuk kombinasi konsep dan perhitungan, karena konsep yang akan menuntun kita menemukan hasil dan perhitungan yang tepat. Materi berikutnya adalah tentang potensial listrik. Dalam hal ini kita akan membahas dua model. Itu yang pertama potensial listrik pada muatan titik, yang kedua adalah muatan listrik pada bola berongga ya. Kita masuk dulu contoh soal ke-8 ya. Yaitu contoh soal yang pertama untuk potensial listrik. Tentukan potensial listrik pada suatu titik berjarak 1 cm dari muatan Q. Q 5,0 mikrocoulomb. Santa kolom atau K itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb, di mana 1 mikrocoulomb adalah 10 pangkat minus 6 coulomb. Nah, kita cari penyelesaiannya dulu. Ini adalah contoh soal potensial listrik yang sangat sederhana, ya. Kita buat diketahui ditanya, kemudian kita jawab. Kita masukkan saja langsung ke dalam rumus. Rumus potensial listrik adalah V sama dengan K Q per R. Karena nggak dikuadratin ya, jangan salah.
Jangan ketukar-tukar rumusnya, soalnya rumus-rumus dalam potensial listrik ini mirip-mirip. Ya, kita masukkan V sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 5 kali 10 pangkat minus 6. 1 cm kita ganti ke meter menjadi 0,01 atau 10 pangkat minus 2. Kita proses saja menjadi hasilnya 45 kali 10 pangkat 5 atau 4,5 kali 10 pangkat 6. Itu nilai dari potensial listrik dari muatan titik yang diketahui muatannya 5,0 mikron. Soal potensial listrik model kedua yaitu pada bola, ya, bola berongga. Sebuah bola konduktor berongga dengan jari-jari 8 cm diberi muatan 0,4 mikrocoulomb. Tentukan besarnya potensial listrik di sebuah titik yang berjarak A 5 cm dari pusat bola, B 8 cm dari pusat bola, C 10 cm dari pusat bola. Ya, kita buat penyelesaiannya diketahui. Nah, kita bedakan dulu. Jari-jari itu kita simbolkan dengan R besar, ya. Sementara nanti jarak yang ditanyakan itu kita simbolkan dengan R kecil supaya tak berbeda, ya. Q-nya 0,4 mikrocoulomb disederhanakan menjadi 4 kali 10 pangkat 7. Untuk menyelesaikan soal potensial listrik dengan model seperti ini, ada perlu yang harus kita ingat, yaitu ketentuan dalam menentukan rumus penggunaan R kecil atau R besar, ya. Kalau R kecil adalah jarak titik, R besar adalah jari-jari. Jika titik ada di dalam dan di permukaan bola, maka rumus yang kita pakai adalah V sama dengan KQ per R besar, ada di poin 1 dan poin 2. Rumusnya yang kita pakai dan jari-jari yang kita pakai adalah jari-jari bola. Sementara jika titik berada di luar bola, maka rumus yang kita pakai adalah V sama dengan KQ per R kecil. Yang berpengaruh adalah letak titik itu, jarak titik tersebut. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, maka saya langsung menyatukan ya penjelasan A dan B. Itu ketika R-nya 5 cm, sementara tadi jari-jari bolanya 8 cm, dia berada di dalam bola. Di poin B, ketika R kecilnya 8 cm, tadi jari-jari bola 8 cm, titik itu ada di permukaan bola. Poin A dan poin B menggunakan rumus yang sama, ya. V sama dengan KQ per R besar. Jadi yang berpengaruh R-nya adalah jari-jari bola. Kita masukkan angkanya 9 kali 10 pangkat 9, K-nya, Q-nya 4 kali 10 pangkat minus 7 tadi, R-nya 8 kali 10 pangkat minus 2. 8 cm kita ganti ke meter menjadi 8 kali 10 pangkat minus 2, ya. Kemudian kita sederhanakan 4 dan 8 sama menjadi 1 per 2. Kemudian kita proses, hasilnya 4,5 kali 10 pangkat 4 volt. Nilainya sama untuk titik yang berada di dalam dan permukaan bola. Kemudian untuk poin C, ketika titiknya ada di jarak 10 cm dari pusat bola, titik tersebut ada di luar bola. Jadi rumus yang berlaku V sama dengan KQ per R kecil. Jadi kita masukkan rumusnya. R kecilnya tadi 10 cm menjadi 10 kali 10 pangkat minus 2. Kita proses, hasilnya menjadi 3,6 kali 10 pangkat 4 volt. Coba kita perhatikan, semakin jauh letak titik dari sebuah bola, maka semakin kecil potensial listrik yang didapatkan. Ya, artinya nilainya berbanding terbalik sesuai dengan rumus yang ada. Materi selanjutnya adalah tentang flux listrik. Jika kita berbicara tentang flux listrik, maka yang terbayang adalah banyaknya garis-garis gaya listrik yang terjadi. Ya, soalnya selembar karton dengan luas 1,6 meter kuadrat diputar dengan poros timur barat dalam suatu tempat yang mempunyai medan listrik homogen dengan E sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb horizontal ke utara. Gambarnya diberikan di mana karton
berada pada bidang horizontal, di mana horizontal itu menunjukkan arah utara. Kemudian bisa kita tarik garis yang tegak lurus terhadap bidang membentuk sudut 90 atau sudut theta ya. Kemudian tentukan flux listrik yang menembus bidang karton dikala karton dalam kedudukan A horizontal dan B vertikal. Terlebih dahulu kita buat dulu apa yang diketahui ya dari soal tersebut. Tadi luas kita simbolkan dengan A, itu nilainya 1,6 meter kuadrat. Kemudian ada medan listrik homogen yang bernilai 6 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb, horizontal ke utara, ke arahnya. Kemudian yang ditanya adalah P itu flux listrik dibaca P pada kedudukan A horizontal dan B vertikal, itu yang ditanya dalam soal ya. Kembali kita mengingat sedikit materi tentang flux listrik. Flux itu disimbolkan dengan P, di mana rumusnya adalah E dikali A ya. E adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. A adalah luas bidang yang ditembus, meter kuadrat. Kemudian B-nya flux listrik, satuannya Newton per cm kuadrat atau Weber ya. Dengan satu catatan bahwa theta adalah sudut antara E dengan garis normal bidang. Nah, jadi perlu kita ingat itu. Theta adalah sudut yang dibentuk antara E dengan garis normal bidang tersebut ya. Oke, penyelesaian dari soal tersebut yaitu perhatikan gambar ya. Untuk mencari flux, kita harus tentukan dulu sudutnya. Pertanyaannya pada bidang horizontal, artinya gambarnya tetap seperti yang diketahui. Theta yang terbentuk atau sudut yang terbentuk antara kuat medan listrik dengan garis normal bidang itu theta sama dengan 90, maka kita masukkan theta-nya sama dengan 90. Maka flux sama dengan E dikali A cos theta. E-nya tadi 6 kali 10 pangkat 5, A-nya sama dengan 1,6 cos 90, nilainya 0, maka hasilnya adalah 0 ya. Perhatikan lagi, jika dalam soal tidak diketahui langsung A-nya, perhatikan lengkung atau bidang yang diketahui. Jika bidang persegi panjang, maka cari luasnya dulu panjang kali lebar. Kemudian untuk bagian B, ketika kedudukannya vertikal, maka sudut yang dibentuk antara garis normal terhadap bidang itu sama dengan 0. Kita masukkan theta-nya sama dengan 0, dapatlah cos 0 itu sama dengan 1, maka hasilnya 9,6 kali 10 pangkat 5. Inti dari flux listrik ini adalah kita harus paham masing-masing dari besaran-besaran yang ada. Kemudian theta salah satu kuncinya, sudut yang dibentuk. Jika salah memasukkan sudut, maka salahlah hasil bentuk. Nah, materi yang terakhir adalah tentang kapasitor ya. Kapasitor adalah komponen yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik ya, energi listrik juga. Jadi, kita perhatikan langsung ke soalnya. Sebuah kapasitor tersusun atas dua lempeng konduktor yang masing-masing luasnya 8 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat dan terpisah pada jarak 0,4 meter. Apabila epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat, maka hitunglah besarnya nilai kapasitas kapasitor apabila di antara kedua lempeng tersebut terdapat A. udara, B. bahan dielektrik dengan permitivitas relatif 4. Ya, selesaikan soal, identifikasi kembali yang diketahui apa? Yang diketahui luas berarti A 8 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Jarak berarti D atau satu lagi, dalam kapasitor jarak itu disimbolkan dengan D ya. 0,4 meter tidak ada masalah. Epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat minus 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat ini adalah sebuah ketetapan.
Maka yang ditanya adalah kapasitas kapasitor C besar ya, jika udara dan di bahan yang punya epsilon R-nya sama dengan 4. Nah, penyelesaian dari soal tadi adalah ini dia. Kan kita tadi bicara 3 kemungkinan di letak titik P-nya ya. Di sebelah kiri Q1, di sebelah kanan Q2, dan di antara Q1 dan Q2. Setelah kita gambarkan, muncullah gambar-gambar 3 kemungkinan ini ya. E1 dan E2 yang muncul pada setiap titik P itu adalah hasil interaksi antara muatan yang pertama dengan muatan yang kedua. Jadi dari gambar ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada 2 buah tempat yang arah medan listriknya berlawanan, E1 dan E2-nya berlawanan, yaitu di sebelah kiri Q1 dan di sebelah kanan Q2. Sementara yang di tengah-tengah medan listriknya itu tidak berlawanan tapi searah. Jika dia searah, maka untuk mendapatkan medan listrik totalnya itu pasti dijumlahkan. Jadi tidak punya kemungkinan untuk bernilai 0. Jadi yang punya kemungkinan besar untuk memiliki nilai kuat medan listrik itu 0 itu adalah di sebelah kiri Q1 dan di sebelah kanan. Oke, soal terakhir untuk materi terakhir dalam video kita kali ini, yaitu tentang hubungan seri paralel dari kapasitor. Perhatikan gambar berikut. Ada 3 buah kapasitor yang dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan atau beda potensial 12 volt. Ya, C1, C2, C3. Nanti kita lihat apakah hubungannya seri ataukah paralel. Kemudian, jika C1 sama dengan 3 mikrofarad, C2 4 mikrofarad, dan C3 3 mikrofarad, ketiga kapasitor terangkai seri paralel. Tentukan besarnya muatan yang tersimpan pada rangkaian ya. Yang ditanya adalah muatan yang tersimpan pada rangkaian. Penyelesaian dari soal tersebut yaitu kita selesaikan satu-satu dulu. Perhatikan gambar bahwa dari hubungan C2 dan C3 itu terangkai secara paralel. Jadi kita cari dulu kapasitas pengganti hubungan paralel tersebut. Tinggal kita jumlahkan C2 ditambah C3 karena dalam kapasitor hubungan paralel itu CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah dan seterusnya ya. 4 tambah 3 sama dengan 7 mikrofarad. Kemudian setelah dapat CP tadi, maka terangkai seri kembali dengan kapasitor pertama. Jadi kita wajib cari kapasitas pengganti secara keseluruhan. Itu adalah dengan membuat hubungan seri antara C1 dengan hasil CP paralel tadi ya. 1/3 ditambah 1/7. Belum bisa kita selesaikan, kita samakan dulu penyebutnya. Kita ubah ke per 21. 7/21 ditambah 3/21 hasilnya 10/21, 1/C. Kemudian C-nya 21/10, hasilnya 2,1 mikrofarad. Kita ganti ke farad dulu karena akan kita proses untuk mencari muatan yang tersimpan ya. Untuk mencari besarnya muatan yang tersimpan, kita gunakan persamaan C sama dengan Q per V. Maka Q sama dengan C dikali V. Q-nya sama dengan C-nya tadi 2,1 kali 10 pangkat minus 6 farad. Kemudian tadi diketahui V-nya 12, hasilnya sebenarnya 25,2 kali 10 pangkat minus 6 ya. Kali 10 pangkat minus 6-nya lupa-lupaan, satuannya kosong. Itu dia hasilnya. Demikian pembahasan contoh soal kita dalam materi listrik statis dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.